Hai guys, Kami dari kelompok 14 dengan dia, saya Carena Saragi, dengan saya Nadia Salsabila dan dia. Haniman Kamanurung. Kami di sini akan membahas materi tentang leadership management. Selamat menonton. Dalam sebuah organisasi, dua hal yang selalu bekerja berdampingan adalah manajemen dan kepemimpinan. Keduanya saling melengkapi supaya tujuan organisasi dapat tercapai. Manajemen berfokus kepada perusahaan, lebih kepada bagaimana perusahaan itu mau menerima orang yang dengan skill apa saja yang dibutuhkan, alat apa saja yang dibutuhkan untuk perusahaan, sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan target yang diciptakan. Sementara kepemimpinan lebih menekankan bagaimana cara mempengaruhi dan menggerakkan suatu tim. Perannya bukan hanya membagikan tugas saja, tetapi membuat orang lain memiliki motivasi dan arah yang sama. Karena itu, manajer biasanya bekerja menjaga sistem stabil, mengikuti proses, dan memastikan setiap pekerjaan selesai tepat waktu. Pemimpin juga harus bisa membangun hubungan yang baik dengan tim, sehingga tim mau berkontribusi dengan baik kepada perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai target-target bahkan di atas target-target yang telah diciptakan. Jadi pemimpin tidak hanya mengatur pada tim-timnya saja, tetapi pemimpin juga harus bisa menjadi contoh yang terbaik bagi anggota-anggota mereka. Dalam praktiknya, ada beberapa gaya kepemimpinan yang sering digunakan. Nah, setiap gaya kepemimpinan ini memiliki kondisi yang paling cocok. Gaya otoriter misalnya bekerja baik saat dibutuhkan keputusan cepat atau ketika tim masih belum cukup terampil untuk mengambil keputusan sendiri. Gaya keahlian ini melakukan pendekatan melalui kehangatan dan kasih sayang, sehingga tercipta hubungan yang dekat, tetapi tetap ada otoritas yang kuat. Kalau gaya demokratis, pemimpin lebih melibatkan anggota timnya dalam mengambil suatu keputusan dan dalam suatu diskusi. Lingkungan kerjanya juga lebih terbuka dan partisipatif. Untuk tim berpengalaman, dibebas asal server memberi ruang bagi mereka untuk mencari cara kerjanya sendiri. Dan ada juga pemimpin yang menggunakan metode situasional, di mana pemimpin menggunakan pendekatan kepada tim-timnya dengan cara melihat kondisi mereka, mulai dari skillnya, motivasi bekerjanya, hingga kinerja mereka dalam bekerja. Hal lain yang mempengaruhi gaya kepemimpinan adalah budaya. Lingkungan kerja yang berbeda mempengaruhi pendekatan yang berbeda juga. Dalam budaya yang mendorong keterbukaan dan kesetaraan, gaya demokratis biasanya lebih efektif. Sementara di lingkungan yang terbiasa dengan pemimpin yang lebih kuat dan lebih tegas lagi, metodenya akan menghasilkan tim-tim yang lebih lancar lagi dalam bekerjanya. Memahami hubungan antara manajemen, kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan budaya kerja membantu suatu organisasi memilih pendekatan yang paling sesuai dengan anggota tim. Nah, tadi kan kalian sudah menonton apa yang kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Dia ngapalin, nih dia ngapalin kan. Kalau ini gangguin. Lihat. Udah di videoin? Udah. Gaya otoriter. Malu. Yang kami bahas. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Oh iya. Kalau kita harus Iya. tahu untuk mencari cara. Dah. Selesai.